Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian kedua, seri yang ke-114. Kitab Mazmur pasal 114, kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-114, kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, melihat syair dalam Mazmur ini, penulis mengilustrasikan bahasa-bahasa puisi menggunakan sastra tinggi Ibrani dengan cara yang sangat baik. Ekspresi bahasanya singkat, jelas, penegasannya juga sangat baik, ditambah lagi dengan penggunaan gaya bahasa imajinatif personifikasi, menandai Mazmur dalam pasal ini sebagai karya agung yang puitis. Materinya disusun menjadi 4 stansa atau 4 bait, masing-masing terdiri dari 2 ayat, menambah keseimbangan pada ekspresi yang memuncak dari syair dalam pasal ini. Seperti dalam Mazmur 114 ayat 3-6, gaya bahasa imajinatif dituangkan oleh pemazmur. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Sahabat-sahabat firman, kata laut melihatnya lalu melarikan diri digunakan oleh penulis Mazmur ini
dengan daya imajinasi yang sangat tinggi. Pemazmur sesungguhnya sedang menceritakan kehebatan dan kedahsyatan perbuatan tangan Allah terhadap alam. Laut Teberau, Sungai Yordan, gunung-gunung dan bukit-bukit merupakan saksi akan maha kuatnya Allah dalam mengatasi semua rintangan yang mengancam hendak menghambat bangsa Israel untuk bergerak maju. Pernyataan-pernyataan dari ayat yang ketiga dan keempat menjadi pertanyaan, ada apa? Dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan jawabannya sangat jelas tersirat dalam penekanan lebih lanjut pada kedahsyatan kuasa Allah di ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan. Sahabat-sahabat firman, pada zaman perjanjian baru, oknum Allah yang kedua, Kristus Yesus, sewaktu dalam penjelmaannya sebagai manusia, ia pernah menunjukkan kehebatan dan kedahsyatan perbuatan tangan Allah terhadap alam. Pada waktu taufan mengamuk dan danau Galilea bergelora, di saat murid-muridnya ketakutan dan berseru kepadanya, "Guru, kita binasa!" Yesus pun bangun, lalu menghardik dan menyuruh angin dan danau itu untuk diam dan tenang. Maka anasir-anasir alam itu pun tenang dan teduhlah. Bahkan dinyatakan dengan jelas dalam terang besar Alkitab Markus 34 ayat 39, angin menjadi reda dan danau menjadi sangat teduh. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Jilid 1, halaman 422 alinea kedua mengatakan, dengan perkataannya lah Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan perkataannya ia mendiamkan laut dan membangkitkan orang mati. Dan orang banyak menyaksikan bahwa perkataannya disertai kuasa. Sahabat-sahabat firman, anasir-anasir alam saat mendengar firman Allah yang maha kuasa itu, mereka menjadi gentar dan taat padanya. Tetapi bagaimana dengan kita yang juga merupakan ciptaannya yang termulia? Tidakkah kita gentar dan taat kepada segala yang difirmankan oleh Allah? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati, halaman 96 alinea kedua mengatakan, jika saja kita mau mendengar, maka segala ciptaan Tuhan akan mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran penurutan dan pengharapan yang berharga. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena Allah kita hebat. Jika kita mau belajar taat kepada perintah-perintahnya, maka kuasa tangannya yang ajaib akan memimpin kita untuk terus bergerak maju di masa-masa yang sulit sampai kita tiba di Kanaan Semawi. Tetaplah percaya, taat pada perintah-perintahnya, dan pandang terus padanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungkan ini bersama. Shalom. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
segar di taupan dan di laut tenang. Tatap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah